BTW udah jam berapa nih? Udah jam 10:30 anjir. Kita ngapain ya Mau di sini? bikin Kita siapa podcast. sih? Gitu ya? Jadi kita harus kenalan dulu kali ya. Iyalah. Oke deh, gue Mela, sastra Belanda 2017. Gua Ana, sastra Belanda 2017. Sebelumnya kita mau terima kasih sama orang-orang yang udah mendukung pembuatan podcast ini. Yang pertama Kaprodi Sastra Belanda, udah ngizinin kita tetap jalanin proker di tengah pandemi. Nah, yang selanjutnya terima kasih buat Kabiro Media Kreatif Ikseda yang udah bikin art cover. Jadi podcast kita nggak terlihat monoton. Desain mereka yang Cila, oke ini nih. Berkat Netkre. bener. Kita sebutin aja namanya kali Boleh ya. lah. Thanks to Rahman, Sastra Belanda 2017. Dan Gabriela, Kenapa sastra Belanda 2017. kenapa gue ngomong pakai Engels ya? Ya udahlah, Nggak nggak apa-apa apa-apa. deh. Nah, berikutnya makasih buat Departemen Keilmuan yang udah mau menaungi proker apa nih podcast ini. Jadi kita bisa berjalan. Karena nggak mungkin dong PI megang proker gitu Iya. kan. Kita juga Bener banget. sebutin kali lah namanya. Siapa aja tuh? Sebutin dong. Jasmine, Sastra Belanda 2017, dan Rania, Sastra Belanda 2017. Kayaknya ini sekumpulan Sastra Belanda kroco-kroco 2017 gitu lah. 2017. Gak apa-apa. Sekarang kita bahas apa ya? Kita bahas diri kita Iya, sendiri boleh lah, kali ya. boleh. Mungkin dari ketua dulu nih. Sebagai ketua, Wamela. Sumpah, anjir. Ngakak banget. Halo semuanya, gue Wamela Nugiadanti, biasa dipanggil Wamela. Kuliah di Sastra Belanda dari tahun 2017. Sekarang lagi semester 6. Bener gak sih gue semester 6? Iya, kita semester 6. Oh ya, sorry lupa, udah tua soalnya. Oh, berarti dikit lagi. 2 semester lagi kita lulus, cuy. Cuy, amin. Wuhu. Lanjut lagi tentang diri gue. Sekarang lagi menjalankan tugas sebagai Ketua Ikseda FIB UI 2020 dengan segala keterbatasan yang saya miliki. Anjas pakai saya. Saya berusaha melakukan yang terbaik untuk teman-teman saya. Oh iya, nama kabinet enggak bukan nama kabinet, apa tuh Slogan slogan kita. Ikseda tahun ini. Ikseda for Art itu terinspirasi dari semboyan Budi Utomo kalau nggak salah. Waktu itu India for Art, ada artikel di The Locomotive judulnya India for Art atau Hindia Maju. Nah, dengan semangat yang sama itu, gue dan Ana mau mencoba membawa kemajuan di himpunan kita ini. Amin. Lanjut lagi ke diri gue. Tadi nama lengkap gue udah ya, Wamela Nugidanti. Itu artinya Wamela Jawa Melayu, dan Nugiadanti artinya anugerah yang dinanti karena gue anak pertama. Terus apa lagi ya? Nyokap gue nyesel gak ya ngasih nama gue kayak Belum gitu, ya, kayak belum. jadinya Belum nyesel. manusia seperti ini gitu. Lanjut. Lanjut lagi, hobi kali ya. Hobi gue baca. Buku favorit gue nggak ada sih sebenarnya. Gue baca segala macam hal, tapi kalau misalkan disuruh pilih salah satu, nggak salah satu, satu buku yang paling lo suka, gue bakal jawab Catatan Seorang Demonstran Sohoki. Nah, udah Iya, kebaca kan, mulai mulai kebaca kebaca. nih orang yang Kayak Wamela tuh seperti apa udah mulai kebaca nih. tokoh favorit gue Gi dan Khairil. Gak ada yang Jadi bisa nggak heran gue mengalahkan lah. melankolis. Ya, jadi nggak heran gue melankolis karena emang panutannya Khairil dan Suhoki. Bisa dilihat. Mending gue ganti nama gak sih jadi Wamelankolia. Nggak Mel, nggak usah Mel. Udah bagus Bagus Wamela tau. Nugiadanti. Anugerah Mel. Nah, Gak usah diganti-ganti itu. oke sip. Lanjut dong kalau lu sekarang. Kayak gue udah cukup deh. Udah banyak. Kalau dari gue juga sebenarnya nggak jauh beda dari Wamela ya. Nama gue Arkiana.
Sastra Belanda 2017 dan sekarang ini juga menjalani semester 6 dan semoga lulus di semester 8 nanti. Amin. Udah tua nih. Amin. Apalagi ya? Tadi apa aja sih, Mel? Aduh, Hobi. hobi Eike tuh tidur kali ya. Sama mungkin gambar. Artsy gitu anaknya. Bener banget. Iya bener-bener lu suka banget gambar sih. Sama Parah. mungkin kadang suka bikin puisi. Tapi nggak sebagus Khairil, maaf ya. Gak apa-apa dong Latihan latihan. kita. Khairil juga Apa? nggak suka kadang-kadang sama puisi dia. Itu menjadikan dia seniman yang baik. Merendahkan diri. Merendah untuk Iya, meroket, ya merendah nggak untuk sih? meroket. Semboyan kita. Eh, Pelukis favorit siapa nih? Pelukis favorit? Nggak ada sih sebenarnya. Kalau Menjalani gue diri ada dong, sendiri. gue ada. Gue malah ada, padahal gue nggak bisa ngelukis. Siapa? Vincent van Gogh. Nah, mulai terlihat lagi Mulai kan terlihat ya. lagi nih Mamela. Wah, Kalau gue masih Pamela orangnya seperti bayang-bayang apa? nih. Gue orangnya kayak gimana. Udah Hairil, hidup adalah menunda kekalahan. Guy yang mati muda. Terus Vincent van Gogh yang ngiris kuping gitu kan. Melankolis banget anaknya. Emang sad girl gitu. Kalau gue sih mungkin bukan sad girl ya. Tapi lonely girl. Kan ada Iya, gue. sekarang ada dia. Jadi sebenarnya gue sama Mela menjadi teman di semester 5 yang kayak Karena anjir kenapa baru ketemu sekarang padahal udah sering satu kelas. bener banget. Dulu kita tingkat satu kelas ya padahal ya. Eh, oh iya, gue Ya, juga sebagai tapi ini wakil ketua Wamela nih di Ikseda 2020 menemani, kenapa kita iya betul. Kenapa mendampingi. kita bisa bersatu? Waktu itu persatuannya terjadi di klaster. Kita lagi bengong mikirin proker semester 5 yang astagfirullahaladzim itu. Mm-mm. Terus kita mikir sambil baca itu tadi Mm-mm. buku yang ngebahas India for Art itu tadi. Gue mikir, oh mungkin lu aja jadi wakil gue gitu. Dan Tapi habis masuk deh. gue nawarin dia jadi wakil, gue malah udah capek tuh, nggak mau jadi ketua lagi. Tapi akhirnya karena satu dan lain hal, ya terjadilah ini semua. Terjadilah ini semua dan gue juga tertarik bukan tertarik apa ya, tercemplung lah istilahnya oleh Wamela ini. Jadi gue tuh Kalau orangnya kata Suhoki tuh, kenapa? kalau kata Suhoki lumpur-lumpur kotor kalau udah nggak ada pilihan Bukan lagi. kelumpur Mel, kalau di sini ke neraka jatuhnya. Gitu. Anda ngomong Oh dijaga iya, Anda maaf ya, ya. maaf ya. Aja. Oh ya, kelumpur deh, kelumpur. Aku angkatan 40. Hayu lu. Jadi, Padahal 40 belum ada sasbel. nah, ngomongin tentang sastra Belanda, kita bakal ngejelasin sedikit tentang sastra Belanda. Nggak sedikit sih, lumayan. Iya, Dan lumayan banyak kebetulan, nih bahannya udah gue tulis. kebetulan Wamela ini sudah mencari-cari, sudah meneliti apa yang pengen kita bahas sekarang ini. Wis, gue terlihat seperti cendekiawan ya, padahal bengak gitu. Wah, cendekiawan sekali. Kebetulan ini sih buat tugas hubungan Indonesia Belanda B juga, jadi sekalian. Jadi, asik. Pada tahun 49, tanggal 1 Februari, dibuka jurusan Bahasa dan Kesusastraan Belanda sebagai jurusan ke-6 di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Waktu itu namanya masih Universiteit van Indonesia karena masih baru-baru merdeka lah tuh ya, 49.
Tapi nih jurusan cuma bisa bertahan selama kurang lebih 3 tahun. Tahun 52 sampai 53 dia Ditutup. ditutup karena total. Ditambah lagi pada tahun 57 kebijakan politik presiden pada periode itu terkait Irian Barat dan Belanda, Apapun yang yaitu terkait berhubungan dengan konflik Belanda itu. dihilangkan. Bener banget. Kira jurusan jurusan ini juga berdampak gitu, kayak apa? Dihilangkan Ditutup lah bahasa gue. istilahnya. Betul. Berimbas kan. Nah, kemudian baru pada akhir tahun 60-an hubungan Indonesia dan Belanda kembali membaik. Dibuka kembali. Akhirnya pada tahun 70 dibuka kembali jurusan Belanda dengan 2 dosen tamu yang didatangkan dari Belanda langsung. Salah satunya itu bernama G. Termoshuizen yang bakal kita wawancara nanti buat tugas Hubib B. Hubib B itu apa? Hubungan Indonesia Belanda B untuk anak-anak sastra Belanda di semester 6 nanti. Betul. Buat yang anak-anak non sastra Belanda, kalian jadi bisa lebih tahu nih ya. Oh, anak sastra Belanda ternyata kerjaannya kayak gini ya. Belajar kayak gini ya, gitu. Dapat insight sedikit lah dari kita. Betul banget. Nah, di tahun kita ngerekam podcast ini nih, di tahun 2020, program studi Belanda yang kembali dibuka tahun 70 tadi, sudah berumur 50 tahun alias setengah abad. Sebenarnya kita kongres seharusnya di bulan April ini, kemarin. Tapi karena pandemi akhirnya diundur. Semoga tetap berjalan di tahun ini ya, karena perayaan setengah abad sayang banget gak sih kalau dilewatin? Iya. Tadinya ingin merayakan juga 50 tahunan ini di Universitas Indonesia di Fakultas Ilmu Budaya, dan itu sudah dipersiapkan banyak banget ya Mel ya. Udah banyak banget orang-orang penting dari Belanda yang mau datang ke Indonesia yang diundang. Tapi karena ya pandemi ini mungkin semuanya harus dimundurin lah, bukan dibatalin. Betul. Semoga tetap terlaksana di tahun ini. Mungkin di semester depan. Amin. Ya, itu tadi tentang penutupan tentang sastra Belanda yang sebenarnya ada di tahun 49 tapi tutup, kemudian buka lagi tahun 70. Sebenarnya nih jurusan menurut gue ya pribadi, bahkan kenapa gue bisa masuk jurusan ini, karena menurut gue itu ya penting banget mempelajari bahasa Belanda. Terlebih bahasa Belanda bukan bahasa internasionalnya PBB. Tapi Indonesia dan Belanda punya hubungan yang sangat erat pada zaman dulu. Jadi seharusnya kita belajar dong bahasa itu. Iya. Karena di zaman Belanda yang bisa mempelajari bahasa Belanda tuh kan hanya orang-orang tertentu. Sementara dokumen-dokumen negara pada saat itu ya kebanyakan bahasa Belanda. Jadi seharusnya kita lebih ini aja sih kayak apa ya, lebih aware gitu loh sama bahasa Belanda ini. Jangan sampai arsip negara kita sendiri malah kita yang nggak ngerti gitu. Lanjut. Kayak mulia banget gitu gue ngomongnya ya. Itu tadi soal sastra Belanda. Sekarang kita beralih ke himpunannya dong. Setiap jurusan di FIB UI mempunyai himpunannya masing-masing. Nah, sastra Belanda ini punya himpunan yang namanya Ikseda. Ikatan Kekeluargaan Seksi Belanda tadinya. Kemudian seiring berkembangnya waktu, berkembangnya zaman, berkembangnya segala macam, mengikuti perubahan zaman, akhirnya nama himpunannya ikut berubah menjadi Ikatan Kekeluargaan Studi Belanda. Nah, nih Ikseda sendiri ini digagas oleh 4 orang. Yang pertama Diah Wulandari, yang kedua Wiki Sujoyono, kemudian Linda Sumilat, dan Sri Mulungsih. Nah, Ibu Diah dan Ibu Wiki ini aktif di Senat FS, kemudian Ibu Linda Sumilat merupakan aktivis GMKI. Apa itu GMKI? GMKI adalah Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia yang sebenarnya tuh udah lama ada di Indonesia dari tahun 50. Bahkan cikal bakalnya itu dari tahun 32.
organisasi bernama Christelijke Studentenvereniging op Java. Nah, ICSEDA ini dibentuk pada tahun 76 dengan dukungan mahasiswa sastra Belanda angkatan 73 sampai 76 dan didukung juga sama Ketua Senat Fakultas Sastra Poppy Julia yang merupakan mahasiswa antropologi. Waktu itu antropologi masih jadi bagian Fakultas Sastra. Ya, dulu namanya masih Fakultas Sastra ya, karena sastra dari bahasa Sanskerta itu artinya budaya atau ilmu, tapi seiring berkembangnya waktu, sastra mengalami penyempitan makna. Akhirnya Fakultas Sastra berganti nama menjadi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya yang kita tahu sekarang. Nah, lanjut. Gitu. Di ICSEDA ini ADART itu dibuat pada tahun 1978, yaitu setahun sesudahnya setahun sesudahnya kebentuknya kepengurusan ya. Oh iya, 2 tahun ya. Dari 76. Iya, 2 tahun. Pada masa kepengurusan Ibu Linda ya. Betul. ADART disusun pada masa kepengurusan Ibu Linda. Dan di tahun 78 itu pertama kali juga diadakannya inisiasi, semacam kaderisasi atau pelantikan untuk regeneralisasi ICSEDA, kayak gitu. Untuk menyambut anggota-anggota baru kepengurusan ICSEDA. Betul. Yang formatnya juga seiring berjalannya waktu semakin berubah. Yap. Ya, ada banyak sekali perdebatan tentang ini ya, tapi tentu saja tidak kami sebutkan di sini karena itu rahasia negara. Nanti juga ada isu yang kita pengen angkat, tapi mungkin bukan di episode pertama ini ya. Mungkin nanti ada waktunya. Iya, benar banget. Sekarang kita lebih fokus ke cuap-cuap aja, ringan-ringan dulu pertama ya nggak sih? Iya, biar otaknya nggak berat-berat banget lah untuk episode pertama ini. Tadi sastra Belanda udah, ICSEDA udah. Sekarang kita ngomongin apa? Ngomongin Belanda kali boleh, ya? Boleh. Belanda. Kalau ngomongin Belanda, apa sih yang kepikiran di benak kalian? Pasti penjajahan atas Indonesia, ya kan? Nggak jauh-jauh dari penjajahan Belanda. Belanda ini gimana ya? Gue juga bingung, negara kecil tapi gila, definisi nenek moyangku seorang pelaut, tau gak sih? Iya. Kayak dia mengarungi samudra, ya kan, menemukan daratan Nusantara, kemudian dia mengambil rempah-rempah. Masih dendam, wih, enggak bercanda ya. Tapi mungkin sastra Belanda banyak sih yang memikir ada banyak pemikiran tentang Belanda yang menjajah kita lebih dari berapa tahun tuh Mel? Lama banget. Ratusan tahun. Tapi sebenarnya kalau kita benar-benar mempelajari sejarahnya itu nggak benar-benar terjadi. Kalau kita tuh hanya dijajah untuk berapa tahun? Pokoknya abad 16 tuh masa Portugis di Nusantara. Terus tahun 1602 sampai 1800 itu masanya VOC. Emang tujuannya berdagang gitu ke Indonesia, bukan untuk pemerintahan dan segala macamnya. Memang untuk berdagang, dan sempat juga ada kerjasama ya dengan kerajaan-kerajaan raja-raja di Indonesia yang ada, yang eksis di Nusantara pada saat itu. Nah, karena Verenigde Oost-Indische Compagnie ini banyak masalah, banyak korupsi segala macam, akhirnya tanggal 31 Desember 1800 mereka dibubarkan. Setelah masa VOC masuk ke Republik Batav, masa di mana Napoleon Bonaparte Perancis itu ngutus Daendels untuk jadi gubernur jenderal di tanah Nusantara. Itu berlangsung dari tahun 1800 sampai 1811. Dan si Daendels ini mengukir sejarah ya di tanah kita. Dia yang bangun De Grote Postweg, atau bahasa Indonesianya apa? Jalan Raya Pos ya.
Dari Anyer sampai Panarukan itu yang hampir 1.000 kilometer hanya dibangun dalam waktu 1 tahun Ayo saja. kita belajar sejarah lagi di SMA dan di SMP. Ini semua Emang dikaitkan loh. Jangan pada lupa. tadi tuh De Grote Postweg dibangun 1807 sampai 1808. Cuma setahun dan itu hampir berapa? 1.000 kilometer, Bayangin bayangin. pada zaman Tapi ya kayak gitu dibangun The Grote Postweg itu hanya setahun. dan hanya setahun. Bisa dibayangkan kenapa itu menjadi sesuatu yang sangat bukan spesial ya, tapi menonjol dalam sejarah ini. Menonjol Ya, plus mengerikan mengerikan juga. ya. Dibangun di atas tulang belulang Iya, manusia, men. keringat dan tulang belulang. Kayak di SMP dan SMA nggak dibahasnya detail Enggak, itu sih ya. Ya, you know lah. You know lah buku pelajaran buku pelajaran sejarah Indonesia kayak gimana. Setelah si Republik Batavia Dendels ini, ya Perancis sempat nangkring sebentar itu di tanah Nusantara, masuk ke masa Inggris dari tahun 1811 sampai 1816. Itu zaman-zamannya Thomas Stamford Raffles yang nemu bunga bangkai. Kalau kalian ingat ingat dong. dong, Ini masa juga nggak ada ingat. di sejarah. Sama yang nulis The History of Java. Penting banget tuh buku, kalian harus baca. Padahal gue belum baca juga. Gue juga belum. Tapi sangat dianjurkan untuk dibaca supaya kita Tebel banget, iya Cong. sih. Gila Tapi itu deh. membuat kita lebih mengerti Nusantara Ya pada benar-benar. zaman itu ya. Terlebih dia bukan orang Jawa asli, jadi bisa lebih objektif memandang budaya Jawa Iya. kayak gimana ya kan. Kelar 1816 masa-masanya Inggris bercokol. Nah, ini baru masuk nih masa kolonial Hindia Belanda. Yaitu tahun 1817 sampai 1942 sebelum Jepang masuk. Jadi Hindia Belanda tuh berlangsung selama berapa tahun tuh ya? Coba deh hitung. 1817 sampai 1942. Buka kalkulator kali Iya, ya. buka kalkulator deh. Maaf kami anak sastra Nih Eike buka kalkulator. bukan anak FMIPA atau matematika gitulah ya. Maklum. Padahal dulu pas SMA gue jago matematikanya, tapi ya 6 semester di sastra gitu. Udah lupa semuanya. 1942 kurang 18 17 125 tahun. Jadi Hindia Belanda ini eksis selama 125 tahun. Lama juga itu ya. Jadi kalau dipikir-pikir, ya kolonialisme mungkin dari 1800 ini udah mulai. Tapi ya berarti kita nggak dijajah selama 350 tahun, 3,5 abad itu enggak ya. Itu cuma ya mungkin penyampaian dalam pidato-pidato untuk membakar semangat nasionalisme aja. Membakar semangat nasionalisme yang waktu itu sedang padam. Betul. Terus agak bikin apa? Apa nih? Apa nih? Nggak Kok ada ya kosa. kosakatanya hilang? Kita anak sastra, Mel. Jangan bikin malu dong. Iya pokoknya itulah 3,5 abad, tapi ya nyataannya toh nggak gitu gitu. Setelah 1942 masuklah masa Jepang selama 3,5 tahun. Kalau ini benar 3,5 tahun. Tapi nyokap gue pernah bilang ke Apa tuh? gue, kata kakek gue, 3,5 tahunnya Jepang di Indonesia, enggak di Nusantara, itu tuh lebih sadis daripada 3,5 abadnya Belanda. Mungkin. Mungkin kali ya dari segi. Ini membuat gue rada mikir soalnya. Bisa. Dari segi apa ya yang mereka lakukan selama 3,5 tahun Iya. itu. Kita jangan ngomong aneh-aneh, jangan terlalu Oh iya. politis,
Dikira Iya. yang enggak. Otaknya jangan terlalu berat. Ini masih episode 1, Mel. Ayo kita ringankan lagi untuk para Benar, benar. para pendengar. Benar. Oh ya, fun fact, sastra Belanda cuma ada di Indonesia, di Asia Tenggara. Makanya kalau mau ngambil sastra Belanda, datang ke Indonesia. Kita Betul unik, kita banget. merupakan jurusan unik. Satu-satunya di Asia Dan Tenggara. mungkin banyak dari kalian yang mikir, aduh, sastra Belanda mau jadi apa? Hey, dokumen-dokumen penting di Indonesia hanya kita yang bisa mengerti. Bener banget. Walaupun nerjemahinnya juga agak-agak sulit ya, Cong. Banyak istilah-istilah tua, arkais gitu. Tapi setidaknya kita udah mulai mendapatkan bekal-bekal sedikit lah. Bener banget sih, menurut gue itu harus mulai diterjemahkan dengan baik sih, karena ya banyak banget kan, panjangnya tuh sampai berkilo-kilometer kalau kata dosen-dosen kita, tapi nggak bisa diterjemahkan dengan baik karena penutur bahasa Belanda di Indonesia sedikit sekali. Jadi buat kalian mau penasaran sama sastra Belanda, sok atuh silakan, karena menurut gue dan Mela ini termasuk jurusan yang lumayan seru untuk dibahas, apalagi untuk hubungan Indonesia Belandanya, hubungan sejarahnya. Seru dan Penting juga penting untuk sih. kita mengetahui cikal bakal apa yang telah terjadi di Indonesia pada zaman-zaman dahulu itu. Benar. Supaya kita belajar lebih objektif juga. Iya. Kalau mungkin kita belajar sejarah pas di bangku sekolah menengah dulu, Indonesia sentris kan, sudut pandang Indonesia itu mungkin kita jadi termakan, oh ini bangsa ini jahat Iya. banget gini 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 gini. Kenyataannya juga tidak separah itu. Ya, ada beberapa juga kesalahan bangsa kita mungkin di masa bersiap juga. Iya. Itu pejuang, ya disebutnya pejuang di Indonesia, tapi mereka juga melakukan kekerasan yang tidak sepantasnya pada orang-orang Eropa. Benar. Jadi intinya apa? Intinya balik lagi ke kemanusiaan. Kemanusiaan jangan pernah dilupa. Ini kita sebagai manusia, kita diberikan akal, diberikan rasa kemanusiaan, dan untuk kalian, apalagi umurnya yang udah, mungkin banyak dari kalian yang mungkin udah di bangku kuliah atau di bangku SMA, jangan lupa kalau kemanusiaan itu adalah nilai yang paling terpenting di dalam seorang manusia. Betul. Ya, itu yang membedakan kita sama binatang. Kita punya otak, kita punya akal yang dikasih Tuhan, kalau lo percaya Tuhan, untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Iya. Anjay. Lakukan apa yang menurut kalian benar, menurut insting itu juga nggak jauh-jauh kok. Ini Opa Erasmus bangga nak mendengar kita. Amin. Ayo, hidup kemanusiaan. Nangis. Moral. Asik. Ayo kita mengedepankan moral. Nah, Ini tuh kita udah mulai kayak orang ngigo tahu. Ini udah jam berapa nih? Udah jam 11. tapi 11 malam. justru pemikiran-pemikiran jam segini yang apa ya, yang bernilai kadang. Tapi kadang saking Yang ini bernilainya ya, kemana-mana. betul, Iya. ngablu jadinya. Sama mau ngasih tahu juga, sebenarnya kita juga nggak bakal jauh-jauh pembahasan kita untuk bulan-bulan ke depan, nggak akan jauh dari kemanusiaan. Ya nggak sih, Mel? Nggak Bener jauh-jauh banget. dari tentang Kemanusiaan, moral. sejarah. Iya, Terutama sejarah sih, karena apa yang terjadi di masa lalu mempengaruhi masa kini dan akan menentukan masa depan. iya, benar sekali. Ini gue diketawain anak SKS gak sih? Enggak kok. Kita. Kayak anak SKS dengernya ini yang SKS gue atau Iya, Mel gitu. benar. Lanjut. Lalu apa lagi ya yang bisa kita bahas dari Belanda? Si unik ini. Negara kecil yang unik tapi bisa bercokol di tanah nun jauh ya. Di seberang lautan lama banget gitu.
sehebat apa sih mereka. Mereka tuh hebat banget sih menurut gua, ada ngatur sistem Oh, baru perairan. pengen bilang. Bendungan Iya kan? bendungan di Belanda, Benar. kalau misalnya dari kalian yang belum tahu Belanda itu negara yang seperti apa, mereka adalah negara yang rendah. Mereka itu di bawah Betul, permukaan air. permukaan laut. Tetapi kenapa mereka bisa nggak kena banjir? Nah, itu hebatnya mereka. Mereka bisa membuat bendungan-bendungan yang menghindarkan mereka dari banjir-banjir. Nah, sebenarnya pada waktu zaman Belanda datang ke Indonesia, Belanda membuat bendungan-bendungan juga untuk Indonesia untuk menghindari Indonesia mengalami banjir. Betul. Tapi pada nyatanya ini masih menjadi perdebatan juga, masih sering terjadi. Nah, itu yang membuat mungkin apalagi dari kita rada bingung juga ya Mel ya. Kok bisa? Iya, gimana nih? Iya, Jakarta memang dataran rendah sih Mm-mm. kalau kita lihat ya, tapi seharusnya ya banyak bendungan-bendungan Belanda itu seharusnya kita mengelola dengan baik Iya, sih menurut gue. Emang semua tergantung lagi kembali sih ke manusianya yang ada di situ, gimana dia iya jalaninnya. benar. BTW kalau ada suara-suara berisik tuh tetangga mungkin lagi bergosip. Iya, kalau ada suara-suara berisik dari gue juga itu tetangga alias sebelah kamar kakak gue. Atau tiba-tiba ada suara Iya. ayam ya. Banyak peternakan unggas di sekitar Oh, sini. kalau di sana kan ayam ya, kalau di rumah gue unggasnya soang. Ya. Itu ngakak banget sih, parah. Jadi Gue tuh ngomong ngakak tapi ya. datar, bingung gak sih lu? Untuk kalian yang mungkin baru akan mengenali Mela lebih jauh, dia memang orangnya datar ya. Kurang ekspresif gitu. Bukan kurang Tidak lagi, tidak tidak ekspresif. sangat poker face gitu loh. Benar-benar kalau ketemu langsung mungkin kalian bingung kayak nih anak bercanda apa marah apa sedih, gak kelihatan. Kalau misalnya orang-orang juga ngeliat kita berdua, orang juga takut Mel. Kok mukanya marah Oh iya. terus ya? Padahal memang muka kami seperti ini guys. Mungkin kalau dari kalian yang melihat kita secara langsung, maaf ya, bukannya menyindir atau menyinggung, tapi memang muka kami seperti ini. Oh ya, pasti tahu PS sama Bim tuh apa. Gue kebetulan tahun lalu 2019 jadi mentor. Tapi BPH mentor gue bilang gue lebih cocok di jenderal. Itu sampai ditulis loh di surat. Gue kayak bacanya. Kalau gue sebagai masuk PES sama BIM 2 tahun sebagai jenderal. Jadi yang tadinya Makin mukanya banyak udah serem, makin banyak serem. yang takut. Maaf ya. Ngomongin Belanda lagi nih, si Belanda ini Iya, punya lagu kebangsaan judulnya Wilhelmus. Kayak familiar gitulah pasti. Na 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 na. Bener gak, Nak? benar. Pasti kalian tahu Iya, iya, deh, kayak lagu-lagu pernah denger gitu loh. lagu-lagu Indonesia zaman Itu dulu lagu kepengaruh nggak kebangsaannya sih sama orang Belanda. ya gaya-gayanya seni musik Belanda? Dan si Wilhelmus Iya, ini 15 stanza kalau kalian mau tahu. Jadi bersyukurlah kita orang Indonesia, thanks to banyak Wage banget. Rudolf Supratman yang nyiptain Indonesia Raya. Yang Betul. memberikan hanya Indonesia 3 tanah stanza ya airku, Mel tanah ya. tumpah darahku. Terus stanza kedua, Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Stanza terakhir, Indonesia tanah yang sakti, tanah kita yang suci. Hanya 3. Kalau misalnya Belanda 15. Coba dibayangkan. Jadi makanya ketika Belanda Jadi menyanyikan lagu kebangsaannya mereka nggak kena pasti full ya, karena emang dipotong. terlalu banyak. Jadi Kita aja yang 3 dipotong. stanza cuma 1 stanza kalau bendera. Oh ya, kalau Stanza masih penasaran gimana sama lagu Wilhelmus mereka? kayak gimana sih? Kalian tuh mungkin bisa nonton film biopik ya, biografinya Wage Rudolf Supratman. Itu di situ ada adegan upacara bendera pada zaman Hindia Belanda. Nah, itu menyanyikan lagu kebangsaan Belanda, yaitu Wilhelmus gitu.
Nggak Lanjut, ada apalagi sebenarnya Mel sih, yang udah harus kita habis. bahas, Mel? Mungkin sastra Belanda di Enggak, gue jurusan mau sastra ceritain Belanda aja kali kalau ya. gue lagi pulang nih atau berangkat kampus suka ditanya kan sama Mm-mm. driver Gojek kayak, "Dek, kuliah apa?" gitu. "Kuliah sastra," gitu kan. Gue bilang, ini pasti mau Nah, pertanyaannya Oh, selalu sastra muncul gitu, apa? sastra apa? Gue jawab sastra Belanda. Terus pernah nih bapak-bapak ngomong gini, Langsung. "Ah, sastra Belanda. Ingin Belanda berkuasa lagi ya?" Kayak bingung gak sih lu mahasiswa. Waktu itu gue semester 3 atau semester 4. Lu mahasiswa semester 3, semester 4 ya, polos-polosnya. Nggak merancang gerakan separatis apapun, tiba-tiba dituding, "Kamu ingin Belanda berkuasa lagi ya?" Kayak, "No, sir." Tentu tidak. Nih, Tentu menir. tidak, Bapak. Maaf. Tapi Nih, satu Menir. lagi tuh gue pernah juga ditanya sastra apa, sastra Belanda. Kalau yang ini dia positif reaksinya. "Oh, Belanda ya, saya tahu kosakata Belanda. Menir kan, menir." Terus apalagi ya? "Oh, Godverdomme." Dia tahu Godverdomme. Ya. Jadi untuk kalian yang nggak tahu apa itu Godverdomme, itu Betul. adalah Kayak kata-kata yang bahasa termasuk Inggrisnya kasar. apa ya? Artinya Damn it, bodoh. gitu kali ya. Bodoh. Ya, ya, segitulah. Bukan bodoh ya. Sialan. Apa ya? Iya, sialan, Tolong jangan sialan. ditiru ya. Tapi tolong jangan ini ya, jangan diikutin ya. Kita memberikan Betul. ilmu, bukan ingin Atau kalian ditulis mencontohkan. aja buat karya sastra gitu. Jangan kalian pakai di cakapan Iya, sehari-hari, itu kamu tidak nanti iya iya. bener banget. Tidak senonoh, Ini kayak podcast tidak senonoh podcast kita didengar. gue ubah Apalagi, settingnya mungkin ya jadi eksplisit konten karena dari oh tadi boleh, boleh. 18 ngumpat-ngumpat plus. terus. Iya. eh Mungkin juga kalau misalnya kalian yang penasaran sama Belanda apa ya gimana sih hubungannya. Jangan lupa kakek nenek kalian Betul. mengalami masa-masa itu. Jadi kalian bisa tanya Mm-mm. bagaimana dari sudut pandang mereka, negatifnya, positifnya. Kita harus hati-hati ya, jangan lihat Belanda gini 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 padahal sebenarnya Iya, nggak karena Nggak yang semuanya kayak ditentang gitu. founding fathers kita pun bukan Belanda sebagai Belanda ya, tapi kayak menentang imperialisme dan kolonialisme, yaitu suatu Iya. apa ya, penjajahan suatu bangsa atas bangsa lainnya gitu. Bangsa lainnya lebih rendah daripada bangsa yang satunya, itu yang ditentang sebenarnya, bukan kita seharusnya teriak-teriak anti asing, anti ini, anti itu segala macem, tapi seharusnya yang Iya, kita asah rasa kemanusiaan kita. Jadi ceramah ya. benar sekali. Nggak apa-apa. Ini sabar juga ya, gengs. Kita sebagai mahasiswa semester 6 yang ingin memberikan wejangan-wejangan, Kelihatan banget tua. didengerin aja. Kami para tetua ini pengen memberikan wejangan-wejangan. Kalau misalnya dunia tuh bukan materialistis lah, bukan hanya material, bukan hanya uang, bukan hanya popularitas atau apapun itu, tapi kemanusiaan yang paling penting. Betul, Tanpa itu kemanusiaan kalian paling bukan penting. siapa-siapa. Uang tidak menyelamatkan segalanya. Oke, mulai terlihat ya. Saya condong Benar. ke sayap mana? Hmm, Iya. sayap, Kami sayap condong bukan ke kanan pokoknya. sayap mana? Duar besok hilang. Iya, benar. Enggak ya, udah reformasi kan. Enggak. Udah reformasi, Mel. Enggak mungkin hilang lagi. Kita yang menghilangkan diri Kabur. sendiri. Iya. Daripada menghilangkan sama orang lain kan, Sebenarnya mending apa kita yang pengen menghilangkan kita diri sampaikan di sendiri aja. podcast kali ini udah kesampaian semua sih. Belanda, sastra Belanda, ekseda, diri Iya, kita, ini dan umpatan-umpatan tadi yang jangan ditiru guys. iya.
Maaf juga untuk mungkin ada pembahasan-pembahasan yang kurang, apa ya, kurang serg dari kalian atau mungkin, aduh pembahasannya kita ngomongnya nggak jelas nih atau gimana. Maklum ya, kami adalah orang-orang yang kepalanya terlalu ramai dengan karnaval, Bener bener bener, jadi pikirannya tuh kemana-mana. lompat-lompat, apalagi udah jam segini. Iya. Iya, maaf juga ini episode pertama mungkin, bisa memberikan kita kritik dan saran, kita akan lebih baik ya untuk di episode-episode selanjutnya dan dinantikan banget untuk episode-episode selanjutnya karena isu-isu yang Ya bakal kita banget sih. bawa itu seru-seru Mantap banget nggak sih? Pol. Dan akan Banget, berkolaborasi mantap mantap dengan Pol. departemen spesial lah ini. Tunggu aja nanti bulan Juni. Iya iya, nanti kalian denger sendiri dan kita juga punya Iya benar, bakal bakal bawa bawa-bawa tamu. tamu ya. Iya, jadi bukan cuman kita berdua aja nih, Betul, supaya kalian gak bosen. Kita nanti akan ngajak-ngajak bakal orang. diputer-puter juga shiftnya. Asik shift. Ah, iya benar sekali. Tapi kayaknya walaupun diputar shiftnya Betul. kita berdua akan tetap di situ kayaknya. Kita nggak ada kerjaan soalnya. Karnavalnya cuma di pala, tapi di badannya nggak Pengawas ada apa-apa. utama lagian emang ce. Iya, nggak apa-apa. Dikit Kita lagi udah ikutin aja ganti lah ya. hari, udah bakal tanggal 1 Mei. Selamat Hari Buruh. Gue selalu bersimpati dengan para buruh. Tanpanya gue mungkin gak akan bisa pakai baju yang gue pakai sekarang, celana yang gue pakai sekarang, sepatu yang gue pakai Benar. sekarang. Nggak bisa menikmati apapun yang Betul. kita gunakan sekarang tanpa mereka. Jadi berterima kasih juga untuk para buruh. Tetap semangat bagi kalian yang orang tuanya atau orang yang dikenal sebagai teman-temannya atau orang yang dikenalnya adalah seorang buruh. Salamkan doa, salamkan semangat Semoga dari kami. nasib kalian semakin hari, semakin ke depan, semakin baik lagi. Orang yang Anjas. berusaha akan mendapatkan imbalannya. Kita mulai kedengeran kayak Anjas. remaja-remaja Itu tahun 60-an gitu. Oma-oma. iya, maaf ya. Kami umurnya baru 21 ya padahal 20, 21. Tapi omongannya udah tua banget gitu. Gak apa-apa. Jiwa Ya kami gue memang bacain tua, dulu kelas jiwa 2 dan SD, pikiran lu kami bayangin memang aja tua. deh gimana jadinya. Gue sebagai lonely girl, bicara diri sendiri, mempelajari semua diri sendiri, malah bertua dengan diri sendiri. Gue nguap barusan. Barusan Iya. si ketua kami ngantuk nih. Kayaknya memang Kita sudahi dulu udah kali sampai ya. sini aja kali ya. Gue Mela. Iya nih. Udah. Kami yang mengudara dari Gua Markas Ana. Sastra Belanda UI. Pamit undur diri. Duy. Itu lagu supporter kita BTW. Keren kan? Dadah.